Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Pantura Malang kembali hadir untuk memberikan sajian berita terkini hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Fandi Bolona, inilah informasi selengkapnya. Polres Sampang Madura Jawa Timur berhasil ungkap pelaku tawuran sekelompok pemuda yang saat ngabuburit yang viral di media sosial. 4 pelaku yang berhasil diamankan kemudian diberi pencerahan agar berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Polisi juga menghimbau agar masyarakat atau pemuda jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Selang waktu 1 kali 24 jam, Polres Sampang Madura Jawa Timur berhasil mengamankan 4 pelaku tawuran yang sempat viral di medsos. Dalam rilisnya, aksi tawuran ini dipicu 2 kelompok pemuda ketika ngabuburit tidak terima motornya disalip. Akibat salah paham, kedua kelompok pemuda terlibat kejar-kejaran kemudian berujung adu jotos di depan Mapolsek Robotal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena banyak warga yang melerai. Polisi menjelaskan tentang video tawuran yang viral ada seorang membawa sajam. Hasil dari pendalaman itu merupakan warga yang melerai tawuran. Selanjutnya 4 pemuda hanya diberi sanksi teguran saja dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Tawuran. Jadi sebenarnya bukan tawuran. Jadi ini ada keributan antar beberapa orang yang dilerai oleh masyarakat sehingga terkesan itu jadi rame seolah-olah seperti tawuran. Jadi sebenarnya ini cuma hanya 2 orang yang bermasalah, tapi nantinya dampaknya jadi banyak orang yang berantem. TKP-nya di mana, Dan? TKP-nya di depan Polsek Robotal. Hanya sifatnya mengganggu ketertiban umum. Jadi dengan adanya video viral kemarin itu kita sudah langsung mengamankan yang bersangkutan, kedua belah pihak. Untuk pihak-pihak terkait yaitu orang tua, camat, klebun, lalu perwakilan dari keluarga itu dihadirkan kemarin, ya sore tepatnya, untuk mengikuti press release yang diadakan oleh Kapolres. Isinya apa? Berkaitan dengan kesepakatan damai antara mereka dan meluruskan permasalahan yang terjadi kemarin. Polisi menghimbau agar masyarakat atau pemuda Sampang jangan mudah terprovokasi tentang isu yang tidak jelas sumbernya karena akan merugikan kita bersama. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Iis Jayana, Madura Channel melaporkan. Dampak COVID-19 sempat meresahkan pelaku dunia usaha busana muslim di Pasuruan, Jawa Timur karena sepi pembeli. Anjuran di rumah saja dan jaga jarak, semakin hari konsumen busana muslim semakin sepi. Namun setelah dipasarkan ke media sosial, peminat busana muslim kembali ramai pesanan. Beginilah kesibukan para karyawan usaha busana muslim milik Syarif yang berada di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur yang kembali menggeliat. Sebelumnya, usaha busana muslim yang dirintis bertahun-tahun ini sempat layu akibat dampak COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Anjuran di rumah saja dan jaga jarak, semakin hari peminat busana muslim semakin sepi. Ingin usahanya terus bertahan, Syarif kemudian mencoba memasarkan produknya via online. Dengan memanfaatkan pemasaran melalui media sosial, akhirnya usahanya kembali bangkit dengan menerima dari berbagai daerah Indonesia yang selama ini mitra kerjanya. Tidak hanya memproduksi busana muslim saat Ramadan dan Idul Fitri di tahun ini. Kebutuhan masker di saat pandemi corona, Syarif juga mencoba memproduksi masker kualitas terbaik yang bisa dicuci dan bisa digunakan kembali. Ya, pasti kita berdampak. Cuma untuk masalah material pastilah ya, dolar naik apa segala macam pasti pengaruh. Cuma kita masih ada stok ya, masih belum terlalu terasa lah. Distribusi masih aman, logistik masih jalan seperti biasa. Walaupun ada beberapa daerah yang waktu itu sempat nggak bisa kirim, cuma akhirnya sekarang sudah mulai jalan lagi. Distribusi masih aman sih. Untuk masalah penjualan ini kita berdampak emang ya. Apalagi kita ini kan penjualannya ya
Ramadan untuk Idul Fitri juga. Jadi pasti berdampak banget. Tapi alhamdulillah sih sekarang ini sudah mulai ada permintaan lagi. Cuma ya apa ya? Kita ini sekarang anggapannya sudah terdesak kan. Kita harus berpikir kita harus seperti apa, kita harus cari jalan keluar seperti apa. Nah, kita akhirnya buat jalan keluar, kita kita jualan online. Alhamdulillah online kita bagus sekarang ini dengan promosi-promosi yang ada, kita iklan di Instagram, iklan di Facebook dan lain sebagainya. Terus kita juga berinovasi lagi untuk membuat masker. Kita sekarang ini lebih bertahan lah, gimana caranya karyawan-karyawan ini tetap bisa jalan seperti biasanya. Tetap kita cuci tangan, terus disemprotin disinfektan dan lain sebagainya, kasih vitamin gitu-gitu supaya tetap bisa jalan. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Syarif juga melaksanakan protokol anjuran kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker dan juga memberikan vitamin ke semua karyawan agar tetap sehat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Aziz, Madura Channel melaporkan. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya akan berdampak bagi perusahaan yang ada di daerah lainnya. Larangan berkendara melintas dari berbagai daerah juga akan berdampak pada buruh dan perusahaan tidak bisa memproduksi dan akhirnya berdampak pada buruh yang dirumahkan. Agar fenomena tersebut tidak terlarut, Serikat Buruh Muslim Indonesia atau Sarbumusi Jawa Timur keberatan dengan kebijakan PSBB dan meminta pemerintah pusat dan DPR untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law yang merugikan buruh. Pernyataan keberatan pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya yang diterapkan oleh Provinsi Jawa Timur diutarakan oleh Ketua DPW Serikat Buruh Muslim Indonesia atau Sarbumusi Jawa Timur, Suryono Pane. Menurutnya, PSBB akan berdampak besar bagi perusahaan dan kaum buruh yang ada di daerah. Apabila penerapan ini akan terus dilakukan, bukan tidak mungkin perusahaan yang ada akan menutup usahanya, sehingga pemutusan atau merumahkan para buruh besar-besaran akan tetap terjadi. Kenapa? Karena posisi Jawa Timur berbeda dengan DKI. Kalau DKI itu semua perkantoran. Kalau Jawa Timur adalah pusat produksi. Sehingga alat transportasi distribusi bahan baku perusahaan tergantung antar kota. Ya, misalkan contoh, hari ini saya di Pasuruan misalkan, perusahaan kayu di Pasuruan itu tergantung bahan bakunya dari Malang Selatan, dari Jember dan semuanya. Perusahaan rokok di Pasuruan misalkan ada kebutuhan bahan baku misalkan dari Malang, dari Jember, dari Madura dan semuanya. Nah, kalau salah satu kota kabupaten di Jawa Timur mengajukan PSBB, maka akan menghambat proses distribusi bahan baku perusahaan, sehingga berdampak juga akan semakin tinggi perusahaan yang akan merumahkan karyawan akan melakukan PHK dengan alasan tidak ada bahan baku karena ada PSBB. Nah, saya mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk pihak kepolisian khususnya menjelang May Day, saya mohon dengan sangat hormat karena ini May Day sudah tinggal menghitung hari, ya kan ya, teman-teman serikat buruh sudah siap juga turun walaupun ada COVID-19. Yang paling mendesak hari ini adalah pemerintah pusat dan DPR pusat untuk menghentikan segala proses pembahasan rencana Undang-Undang Omnibus Law yang memang undang-undang ini memang secara kasat mata, secara kompak semua serikat menolak terhadap padanya. Kalau ini dipaksakan, maka walaupun ada himbauan pemerintah, himbauan kepolisian bahwa ada social distancing dan semuanya, saya pikir 1 Mei tidak ada alasan bagi teman-teman buruh untuk tidak turun jalan apabila tidak ada sikap tegas pemerintah maupun dari pihak kepolisian untuk mendesak pemerintah pusat menghentikan segala proses pembahasan Undang-Undang Omnibus Law. Selain itu, menjelang May Day tinggal beberapa hari ini menuntut pemerintah pusat dan DPR untuk segera membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini ditolak oleh seluruh serikat kerja yang ada. Dan apabila tuntutan serikat kerja tidak segera dilaksanakan, maka aksi May Day akan tetap berjalan, meskipun adanya larangan untuk menggelar aksi oleh pemerintah dan kepolisian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Aziz, Madura Channel melaporkan. Lintas Madura akan kembali hadir sesaat lagi, tetaplah di Madura Channel, santun berbudaya.
1 bulan lebih Indonesia menghadapi pandemi corona. Selama pandemi corona ini, 3 usaha saya tutup. Saya bingung sekali bagaimana gaji karyawan, bagaimana operasional perusahaan, bagaimana tetap berjalan semuanya. Dan kemudian saya beralih berjualan hand sanitizer dan selama 19 hari ini mencetak penjualan di angka 7.200.000 pieces produk hand sanitizer yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Anda bisa lihat aktivitas gudang kami sebagai berikut. Layli Hijrah Series, produk ini unik, dia fresh, lalu tidak lengket, itu yang penting nggak lengket di tangan, dan juga hemat. Kandungan alkoholnya juga food grade dan juga menggunakan nanoteknologi sehingga virus, bakteri sekecil apapun juga bisa dihancurkan. Selama saya berada di rumah sakit, saya menggunakan itu juga, dan juga bisa digunakan pada saat mandi, digunakan di bak mandi. Dan pada tanggal 1 April akhirnya saya sembuh dan boleh pulang. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mencoba produk ini, Layli Hijrah Series, untuk membunuh virus corona ataupun virus-virus lainnya. Saya mengajak Anda, para pengusaha, untuk mengambil market di musim COVID dengan cara membuat series hand sanitizer Anda sendiri dan memanfaatkan database dari customers Anda. Sudah bersama kami beberapa perusahaan sebagai berikut. Jadilah kreatif dan cerdas di era resesi dan buatlah series Anda sendiri. Kapolres bersama Dandim 0820 Probolinggo memantau pos pantau arus mudik Lebaran di perbatasan Probolinggo Situbondo. Dalam pantauan ini Kapolres meninjau kesiapan di pos dan berharap anggota di lapangan selalu berhati-hati dan waspada karena mudik untuk tahun ini ditiadakan karena pandemi corona. Masyarakat juga dihimbau agar selalu mentaati peraturan tidak mudik dan menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Kapolres bersama Dandim 0820 Probolinggo memantau kesiapan pos pantau arus mudik Lebaran di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Rabu pagi. Kedua petinggi di wilayah hukum Probolinggo meninjau kesiapan pos termasuk sarana dan prasarana pos mudik. Arus mudik saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai anjuran pemerintah. Kalau tahun ini pemerintah meniadakan mudik Lebaran. Untuk menjaga dan mengantisipasi kedatangan orang luar ke wilayah Probolinggo, pihaknya akan selalu memantaunya. Dan jet apa nih, Dan? Ini bersama dengan Polres, bersama dengan Kodim Probolinggo ini mengadakan kegiatan pemantauan dan pengecekan pos ketupat dalam rangka untuk mengantisipasi arus mudik maupun menyambut Lebaran. Yang mana untuk tahun ini ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa tahun ini sesuai dengan instruksi pemerintah bahwa untuk mudik ditiadakan, sehingga keberadaan pos ini untuk memastikan bahwa tidak ada pemudik dari luar yang masuk ke wilayah Probolinggo. Lalu lalang kendaraan di wilayah Probolinggo ini masih terpantau ramai, Dan? Ya, jadi memang yang masih bisa lewat ini adalah ada kriterianya, antara lain tenaga medis, kendaraan logistik, dan kendaraan-kendaraan khusus yang memang memiliki izin untuk melintas. Kira-kira seperti itu. Himbauan, Dan? Ya, himbauan kepada masyarakat, situasi saat sekarang ini mari kita ikuti anjuran pemerintah agar khusus tahun ini tidak usah melaksanakan mudik dulu. Kemudian terkait dengan pengentasan masalah wabah COVID-19 ini, kembali lagi ikuti saran pemerintah, jaga jarak ketika keluar, kemudian menggunakan masker, jaga kebersihan, dan segera laporkan kepada Dinas Kesehatan setempat apabila mengalami sakit atau gejala yang mengarah pada COVID-19. Kepada masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan pemerintah untuk tidak mudik selama pandemi COVID-19 ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Yusuf, Madura Channel melaporkan. Petugas gabungan dalam melakukan checkpoint mengantisipasi penyebaran COVID-19 arus mudik di wilayah Pasuruan masih banyak menemukan pelanggaran.
Salah satunya pelanggaran adalah kendaraan travel yang di dalamnya penuh dengan penumpang dan kendaraan roda 4 yang banyak penumpangnya tidak bermasker. Untuk sementara belum diberikan sanksi hukum dan petugas hanya memberikan teguran bagi yang melanggar. Pantauan checkpoint arus mudik yang berada di jalur Pantura perbatasan Pasuruan Probolinggo atau tepatnya di Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Petugas gabungan terdiri dari TNI Polri, tim medis, Dishub, dan Satpol PP menghentikan kendaraan yang melintas di jalur Pantura. Satu persatu dicek suhu tubuhnya, namun tidak ditemukan yang bersuhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Dari kendaraan yang diperiksa masih saja banyak ditemukan penumpang dan pengemudi yang tidak bermasker, bahkan jarak tempat duduknya berhimpitan. Petugas setempat menghentikan mobil travel yang hendak mudik dari Bali ke Purwakarta, Jawa Tengah. Petugas masih memberikan toleransi, hanya memberikan teguran, lantaran di wilayah Kabupaten Pasuruan masih belum memberlakukan sistem pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Langkah-langkah yang diambil, yang pertama terkait dengan pengukuran suhu badan. Nah, berapa suhunya? Orang yang melintas ini, para pemakai jalan yang melintas, dihentikan, dicek suhunya paling enggak 35, 36, 37 nggak apa-apa. Kalau 37,5 ke atas itu yang tidak diperbolehkan. Sementara yang paling tinggi hasil pengecekan pagi ini itu 37, nggak sampai 37,5. Jadi itu penumpang bus dari arah Probolinggo mau ke Malang. Jenis kelamin wanita atau ibu-ibu. Sementara nggak ada sanksi karena belum di wilayah Pasuruan ini belum diterapkan PSBB. Namun nantinya apabila sudah diberlakukan PSBB, yang langgar akan ditindak tegas sesuai peraturan yang ada. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Aziz, Madura Channel melaporkan. Berita tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pantura malam ini. Saya Fandi Maulana dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Assalamualaikum. Sudah 1 bulan lebih Indonesia menghadapi pandemi Corona. Selama pandemi Corona ini, 3 usaha saya tutup. Saya bingung sekali bagaimana gaji karyawan, bagaimana operasional perusahaan, bagaimana tetap berjalan semuanya. Dan kemudian saya beralih berjualan hand sanitizer dan selama 19 hari ini mencetak